Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemodelan perancangan dengan pendekatan terstruktur. Materi ini adalah bagian dari mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem. Salah satu karakteristik dari pemodelan adalah kita dapat membuatnya sesuai dengan point of view bagi siapa yang akan mempergunakan pemodelan itu sendiri. Ketika kita menggunakan pemodelan di fase kebutuhan atau dikenal dengan nama pemodelan kebutuhan, peran paling banyak adalah sistem analis, karena di sini kita akan menyusun pemodelan untuk berkomunikasi dengan klien. Namun, ketika kita berada di fase perancangan, pemodelan yang kita susun adalah kita harus mengupayakan agar bisa dibaca dengan baik oleh programmer, akan diimplementasikan oleh programmer, sehingga kita akan membutuhkan yang namanya pemodelan yang jauh lebih detail lagi daripada di fase kebutuhan. Pada fase perancangan, pemodelan apa yang kita akan buat sesuai dengan posisi dari perancangan itu sendiri berada setelah fase kebutuhan, sehingga ketika kita kemarin sudah membuat pemodelan di fase kebutuhan, yaitu dengan menyusun yang namanya data flow diagram. Data flow diagram inilah yang menjadi dasar kita untuk melakukan perancangan. Kita akan melakukan proses mapping dari DFD menjadi yang namanya arsitektur modul. Arsitektur modul inilah yang nantinya akan dibaca oleh programmer untuk mengimplementasikan modul-modul apa saja sampai diturunkan ke level metode apa saja yang diperlukan pada fase implementasi. Sebelum kita melakukan yang namanya proses mapping dari DFD menjadi arsitektur modul, perlu diperhatikan bahwa DFD yang menjadi bahan Anda untuk melakukan mapping di sini sudah sampai pada level atau dekomposisi yang memang diperlukan. Pastikan lagi tidak ada proses yang ternyata belum selesai proses dekompusnya. Pastikan semua proses pada level-level yang ada tersebut sudah berupa basis proses atau proses dasar. Ada dua jenis langkah ketika kita akan melakukan yang namanya proses mapping dari DFD menjadi arsitektur modul. Langkah yang pertama adalah dikenal dengan nama transform mapping, kemudian yang kedua dikenal dengan nama transaction mapping. Mana langkah yang akan dipilih itu akan menyesuaikan dengan jenis DFD yang Anda buat. Ketika Anda membuat DFD dan ternyata itu termasuk ke dalam jenis transform, tentu saja yang Anda lakukan adalah dengan melakukan transform mapping. Ketika DFD Anda berjenis transaction, sehingga yang diperlukan adalah Anda akan mengikuti langkah-langkah di sisi transaction mapping. Apakah salah satu yang harus Anda lakukan? Jawabannya tidak. Sangat mungkin sekali di dalam sebuah DFD itu adalah merupakan gabungan dari langkah yang disebut dengan transform mapping dan ada juga yang termasuk ke dalam transaction mapping. Transform mapping, sesuai dengan namanya, transform mapping ini akan mengakomodir langkah-langkah proses mapping untuk DFD yang berjenis transform. Transform, sesuai namanya, itu adalah transformasi atau bisa dikatakan mengubah, mentransformasi, memanipulasi. Jadi DFD yang termasuk ke dalam jenis transform, DFD tersebut secara garis besar dia akan melakukan proses transformasi. Ada tiga hal yang perlu Anda perhatikan di dalam transform mapping, yaitu DFD Anda harus memiliki satu. Yang pertama disebut sebagai incoming flow, yang kedua disebut dengan transform center, dan yang ketiga adalah outgoing flow. DFD Anda apakah mengandung ketiga hal ini? Kita akan lihat satu persatu. Incoming flow itu dikenal dengan nama aliran jalur informasi eksternal masuk ke sistem untuk yang kemudian ditransformasikan menjadi informasi internal. Kemudian transform center adalah pusat transformasi di dalam sistem yang akan men-trigger informasi keluar dari sistem. Dan yang terakhir adalah outgoing flow, aliran jalur informasi internal keluar dari sistem menjadi informasi eksternal. Ciri-ciri sebuah DFD dikatakan transform adalah senternya dia akan berguna atau berfungsi untuk mentransformasikan. Jadi yang namanya DFD, ada bagian dari DFD tersebut yang bertugas untuk mengubah aliran data masuk, memanipulasi aliran data masuk, kemudian itu akan ditransformasikan menjadi yang namanya outgoing flow. Proses mengubah ini bisa macam-macam. Yang pertama,
bisa melakukan eksekusi algoritma. Misalnya ada sebuah data incoming, kemudian si senternya itu akan mengeksekusi sebuah algoritma, entah itu adalah sebuah rumus ataupun yang lain. Kemudian data masuk ini akan dimasukkan ke dalam rumus tertentu, kemudian hasilnya akan di-display. Ciri yang berikutnya adalah biasanya transform center ini akan melibatkan yang namanya storage di dalam melakukan proses manipulasi. Misalnya, ada data incoming masuk berupa username dan password, kemudian transform center akan melakukan komunikasi dengan storage untuk melakukan validasi apakah username dan passwordnya itu sudah tepat. Ya. Kemudian ciri yang terakhir bisa dikatakan adalah outgoingnya itu biasanya berupa tampilan atau display berupa user interface yang akan dilihat oleh user. Lalu bagaimana dengan transaction mapping? Di sini akan lebih sederhana lagi ketika kita memandang DFD yang berjenis transaction. Ada 3 hal yang harus ada di dalam DFD berjenis transaction. Yang pertama itu adalah transaction, kemudian yang kedua itu disebut sebagai transaction center, dan yang ketiga dikenal dengan nama action path. Yang paling membedakan antara transaction dengan transform itu adalah senternya. Kalau di transform itu senternya bertugas untuk melakukan manipulasi aliran data masuk kemudian dikeluarkan kepada outgoing flow atau aliran keluar, sedangkan kalau di transaction center di sini tugasnya hanya melakukan trigger atau bisa dikatakan sebagai penghubung antara aliran-aliran masuk transactionnya dengan data hasil pentriggerannya. Jadi sifatnya hanya meneruskan aliran data atau informasinya, sehingga nanti aliran masuk itu tidak lagi disebut sebagai incoming tapi disebut sebagai transaction yang biasanya itu berupa data tunggal ya. Kemudian di fase proses transaction ini nanti akan dikeluarkan atau akan diteruskan menjadi, lalu di tugasnya transaction center ini adalah dia akan meneruskan kepada path yang sudah ada atau dikenal dengan nama action path, aliran jalur informasi hasil dari triggernya. Jadi tugasnya lebih sederhana daripada yang transform center. Dia tidak melakukan apapun terhadap aliran data yang masuk, tapi dia hanya sebagai switch di sini. Mau kemana arahnya data di sini, kemudian dia akan lari ke action path 1, action path yang kedua, atau action path yang ketiga. Seperti biasa, saya akan memberikan studi kasus untuk memudahkan pemahaman. Jadi studi kasus yang saya akan gunakan di sini disebut sebagai Safe Home Security. Safe Home Security adalah sistem pengamanan rumah yang mengkombinasikan antara perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi Safe Home Security ini adalah fungsinya untuk mengamankan rumah ya, namanya seperti itu. Dia akan memberikan informasi-informasi dari sensor yang akan dipasang pada titik-titik krusial pada rumah. Sensor tersebut akan dipasang pada pintu rumah misalnya ya, jendela, ventilasi, bahkan sensor-sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya titik api. Berikut adalah DFD dari sistem Safe Home Security. Jadi yang bisa Anda lihat di layar bahwa ada beberapa entitas luar. Yang pertama ada control panel, kemudian ada sensor, ada control panel display, alarm, dan telepon line. Control panel digunakan sebagai tempat untuk mengkonfigurasi sistem. Dia akan menerima masukan dari pengguna terkait dengan perubahan atau konfigurasi sistem di proses nomor 2. Kemudian nomor 3 adalah mengaktifkan dan mengaktifkan atau menonaktifkan sistem. Kemudian yang di proses nomor 5 adalah proses password. Jadi pertama kali nanti control panel di sini berguna untuk berinteraksi dengan pengguna. Data berupa user comment akan diterima oleh proses nomor 1, yaitu interaksi dengan user. Kemudian interaksi dengan user ini akan meneruskan data kepada proses untuk mengkonfigurasi sistem atau mengaktifkan, menonaktifkan sistem di proses nomor 3, dan bisa juga mengarah kepada memproses pergantian password di proses nomor 5.
Kemudian untuk sensor sendiri, entitas luar sensor itu berguna untuk mengirimkan sinyal-sinyal dari hardware. Jadi sensor ini adalah perangkat keras yang sinyalnya masih berupa data binary 0101. Kemudian dia akan memberikan informasi data ya, lebih tepatnya berupa sensor status. Kemudian akan diterima oleh proses yang namanya adalah proses nomor 6, yaitu monitor sensor. Kemudian monitor sensor di sini akan mengubah data binary tadi ya dengan bantuan dari storage, yaitu configuration information, untuk menerjemahkan arti dari sensor status tersebut. Apakah pintunya itu dibobol ataupun apakah ada titik api pada dapur ya. Kemudian dari situ dia akan memberikan informasi berupa display kepada kontrol panel display, alarm, dan telepon line. Jadi safe home security di sini memberikan sinyal-sinyalnya berupa tampilan display, kemudian alarm, ya. Kemudian yang terakhir adalah dia akan mendial nomor telepon tertentu yang sudah dikonfigurasi oleh pemilik rumah. Sekilas dari komposisi DFD tersebut sebenarnya sudah bisa ditentukan mana yang transform dan transaction. Di sini yang saya berikan area berupa garis putus-putus itu termasuk ke dalam transaction. Kenapa? Karena ada yang namanya sebuah center di sini yang dia akan meneruskan ke beberapa action path. Jadi transactionnya adalah berupa user comment, kemudian pasti di dalamnya ada yang namanya transaction center untuk mengarahkan komen dari user ini mengarah untuk mengkonfigurasi sistem kah, untuk menaktifkan dan menonaktifkan sistem, atau memproses password. Sedangkan yang berkaitan dengan sensor yang di luar garis putus-putus itu sekilas memang terlihat berjenis transform, karena data binary dari sensor akan dikonversi atau dalam hal ini akan ditransformasi oleh transform center untuk diterjemahkan maksud dari data sensor tersebut apa. Dan kemudian hasilnya akan didisplay kepada kontrol panel display, kemudian men-trigger alarm dan akhirnya mendial nomor telepon tertentu. Jadi ciri berikutnya juga sebenarnya terlihat bahwa untuk melakukan transformasi data sensor tadi dia akan melibatkan storage untuk melihat konfigurasi sistemnya. Misalnya untuk data binary 0101 itu artinya adalah muncul titik api pada ruang dapur atau ruang keluarga, seperti itu. Namun perlu dicermati dulu bahwa jangan terburu-buru dalam menentukan transform dan transaction. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa pastikan semua proses pada DFD tersebut sudah dilevelkan atau sudah didekompos. Tidak ada lagi proses yang masih belum didekompos. Jadi kita perlu lihat terlebih dahulu untuk level berikutnya. Kalau yang tadi level 1, berikut adalah level 2. Level 2 di proses nomor 6 ya. Nomor 6 itu adalah monitor sensor. Berikut adalah level 2-nya. Ternyata dibagi menjadi beberapa proses: read sensor, access again, setup, kemudian 6.3 ada format for display, generate alarm signal, dan dial phone. Dan ternyata belum selesai di 6.2, 6.3 dan 6.5 itu masih mungkin untuk dilakukan decompose. Dan ini adalah versi final yang sudah di-refine dan kita gabungkan dari semua levelnya. Ada di level 3, di sini ada proses read sensor, dia akan mengirimkan sensor ID dan type-nya, kemudian nomor 2 ini akan melihat response infonya, kemudian yang ketiga akan mengestablish alarm condition, kemudian memilih nomor telepon untuk outgoing-nya, kemudian bisa juga untuk mengenerate alarm signal dan format for display. Dan langkah berikutnya kita kelompokkan mana yang sebagai incoming, mana yang transform center, dan mana yang sebagai outgoing flow. Di sini jelas bahwa di transform centernya ternyata dia melibatkan storage, configuration informasi. Di sini transform centernya ada di proses nomor 2, 3, dan 4 untuk melibatkan configuration informasi untuk mengubah sensor status tersebut menjadi informasi yang lebih bermakna ya. Dan informasi yang lebih bermakna tadi akan ditampilkan berupa display, mengenerate alarm signal, dan ke telepon ya, dial telepon. Setelah kita berhasil melakukan pengelompokan dari item-item di dalam transform mapping ya, berikutnya adalah kita akan melakukan mapping yang sebenarnya di sini. Ini slide-nya saya akan tampilkan bahwa DFD tadi akan saya perkecil, kemudian di situ akan terlihat bahwa kita akan membangun yang namanya modul sensor eksekutif atau modul monitor sensor eksekutif. Kemudian incoming flow-nya itu menjadi sebagai
tree ya, seperti gambar diagram pohon seperti itu. Kemudian untuk yang transform centernya akan saya konfigurasi. Kemudian untuk yang transform centernya itu saya beri nama sebagai alarm condition controller, dan outgoingnya itu saya akan beri nama alarm output controller ya. Jadi jelas, yang satu menghandle sensor input, kemudian yang di senternya dia bertugas untuk melakukan alarm condition controller, kemudian yang ketiga itu mengarah kepada alarm output controller. Kemudian nanti di dalam modul-modul tersebut isinya adalah proses-proses tadi. Di dalam sensor input controller ternyata ada proses yang namanya acquire response info, read sensor, kemudian di alarm condition ada establish alarm condition dan memilih nomor telepon, begitu juga seterusnya untuk alarm output controller. Jadi ada beberapa hal di situ yang bisa dilihat, dan apakah ini sudah selesai, kita masih bisa merefine lagi untuk lebih menyederhanakan lagi. Ada beberapa yang dijadikan satu, misalnya untuk incoming control dihapus, pertimbangannya adalah data input tunggal di situ, jadi bisa disederhanakan, dan di transform controllernya itu bisa dihapus dan digabung dalam satu modul. Ingat bahwa di dalam perancangan itu kita harus meningkatkan yang namanya kohesivitas. Dengan kita menjadikan satu di sini, kita bisa lebih meningkatkan kohesivitas, jadi lebih kuat kaitannya, yaitu di establish alarm condition, elemen-elemen penyusunnya akan menjadi lebih kuat. Kemudian di format for display dan di generate display itu bisa digabung menjadi yang namanya produce display agar lebih sederhana. Ini untuk yang transform, tapi ingat nanti silahkan dibaca, silahkan dipahami lagi untuk yang transaction mapping. Tadi ternyata jenisnya tidak hanya transform, ada bagian yang transaction mapping. Akan sedikit berbeda untuk melakukan mapping berjenis transaction, polanya akan seperti ini. Jadi untuk transaction itu dia akan membentuk dua percabangan. Percabangan yang pertama itu diambilkan dari data transactionnya. Jadi B sama A itu adalah data transactionnya. Kemudian transaction centernya itu akan menjadi yang namanya dispatcher. Dispatcher itu adalah D, ya. Dispatcher itu adalah D, kemudian ada C1, C2, dan C3 itu adalah action path-nya. Jadi kalau kita lihat di bagian yang transaction, di situ caranya sama. Kita akan melompokkan mana yang transaction, mana yang transaction center, dan mana yang action path. Dan berikut adalah hasil dari kita melakukan mapping ya, untuk yang transaction. Hasil dari mapping transaction ini selanjutnya akan digabungkan menjadi modul besarnya, yaitu Safe Home Security, di mana di situ akan bercabang ada bagian yang menghandle masalah interaksi dengan user, kemudian satu lagi berkomunikasi dengan sensor. Ya, jadi satu antara yang transform dan yang transaction. Ini akan diterjemahkan nanti oleh programmer sebagai sekumpulan modul, dan di dalam modul itu akan ada function-function atau metode yang akan berhubungan di situ, dan ini akan memudahkan kerja dari programmer untuk menentukan struktur file yang ada di dalamnya. Dan selain itu, dengan adanya arsitektur modul di sini, itu akan memudahkan manajemen sumber daya manusia dalam mengerjakan project tersebut. Jadi kemungkinan nanti kita akan bisa memecah satu tim itu menghandle untuk user, satu tim bekerja untuk membangun yang namanya interaksi dengan user, kemudian tim yang lain akan bekerja untuk membangun modul yang berhubungan dengan sensor, ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.